Bab 531. Wajahnya jatuh, saat dia melihat kalung itu di layar. Aku berharap itu milikku. Saya akan menjadi pengantin tercantik di dunia jika saya memakainya untuk pernikahan saya. Terserah. Bukan aku yang mendapatkan kalung itu, katanya sambil mendesah sedih. Sebelum jam istirahat, Lauren menelepon Levi untuk mengingatkannya tentang pernikahan. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya. Dia meyakinkannya, aku bahkan mendapatkan hadiah untukmu. Hadiah. Lauren mendengus. Hadiah apa yang bahkan bisa Anda beli? Kamu akan lihat besok, Levi menyatakan dengan seringai. Keesokan harinya, pernikahan Lauren dan Tristan berjalan lancar, dan Bayfront Manor dipenuhi oleh para tamu yang bersemangat. Mobil mewah demi mobil mewah berhenti di depan pintu masuk saat gerombolan tamu turun dari mereka, membawa segunung hadiah di tangan mereka. The Elements of Northampton mendoakan yang terbaik untuk kedua mempelai untuk usaha masa depan mereka. Kami adalah Jefferson dari Northampton. Salam, saya Dylan Hun, CEO Grup Skyward. Yang mengejutkan keluarga Fletcher, tidak ada kontak mereka sendiri yang muncul di pesta pernikahan itu. Hahaha, sepertinya kita akhirnya diperhatikan oleh kaum bangsawan. Jenson mengumumkan, dengan seringai lebar. Glenn Rogers, penguasa keluarga Rogers. Eric Robinson, penguasa keluarga Robinson. Wallace Henderson, penguasa keluarga Henderson. Keluarga Fletcher menatap kaget, saat lebih banyak tamu tiba di Manor. Mereka semua adalah tuan dari keluarga paling terkemuka di Northampton. Mereka mewakili krim tanaman di Northampton. Secara khusus, keluarga Fletcher bersukacita, ketika Glenn Rogers muncul di pintu masuk Manor. Glenn adalah orang terkaya di Northampton, dan keluarga Fletcher tidak mengira dia akan muncul di pernikahan Lauren dan Tristan. Haha, sejak kapan kita menjadi begitu populer? Jenson bertanya, napasnya semakin cepat. Keluarga Fletcher memandang, dengan jantung berdebar-debar. Ishak menyeringai, tenang, semuanya, aku yakin mereka ada di sini karena Triple Group. Itu benar, aku yakin Triple Group telah mengundang mereka. Semua orang santai setelah mendengar kata-kata Ishak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh terkemuka dari Northampton bergabung dengan pesta, membuat seringai di wajah Lauren semakin lebar. Saya tidak akan pernah menduga bahwa pernikahan saya akan menjadi peristiwa penting bagi para Taipan Hampton Utara ini. Apakah kamu melihat itu, Levi Garrison? Lauren bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. Seperti inilah pernikahanku. Bahkan orang-orang seperti Winston Gonzales dan Glenn Rogers ada di sini. Kamu tidak akan pernah cukup baik untukku. Dia mencari orang banyak untuk dia, tapi sayangnya, itu tidak berhasil. Namun, keluarga Garnison sudah tiba. Hahaha, lihat siapa yang ada di sini. Keluarga Garnison yang dulu mulia. Ishak mencibir. Kerumunan berbalik untuk menghadapi Garnison. Kenapa mereka begitu tak tahu malu? Bukankah mereka yang membatalkan perjanjian pernikahan antara Levi Garrison dan Lauren Fletcher? Oh, bagaimana keadaannya berubah. Sungguh memalukan. Saya tidak akan berani datang jika saya menjadi salah satu dari mereka. Joseph pura-pura tidak mendengar berbagai hinaan yang dilontarkan kepada mereka. Selamat, Miss Fletcher. Saya harap Anda tidak menyesali hal ini, kata Joseph sambil tersenyum. Apa maksudmu, tidak menyesal tentang ini? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dia akan menyesal tidak menikahi Levi? Sungguh konyol. Kerumunan itu mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan menyesali ini, Lauren menegaskan sambil tersenyum, sebelum mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, di mana Levi? Bab 532. Ben tersenyum. Dia akan segera datang. Bagaimanapun, dia adalah VIP dari pernikahan ini. Kamu harus bersiap-siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak ingin kamu pingsan di altar, tambah Winnie. Bukan hanya Anda, Miss Fletcher. Beritahu keluarga Anda untuk mempersiapkan diri juga, kata Joseph. Terutama Anda, Tuan Jensen Fletcher. Saya harap hati Anda bisa mengatasinya. Keluarga Fletcher langsung murka. Apa maksudmu, Joseph Garrison? Apa kau mengutuk ayahku? Ishak berteriak, menusukkan jarinya ke wajah Joseph. Kami tidak sama seperti sebelumnya. Menantu laki-laki saya adalah pemegang saham Triple Group, dan putri saya bertanggung jawab atas Triple Group cabang Erudian. Bagaimana dengan Anda, dari anjing? Apa yang membuatmu berpikir bahwa Levi lebih baik dari Lauren? Konyol. Keluarga Fletcher mencemooh Garrison tanpa henti.
Lauren mendengus. Terima kasih atas harapan baikmu. Bahkan, menurutku Levi yang harus mempersiapkan dirinya untuk kejutan yang akan dia terima. Suamiku 1.000.000 kali lebih baik darinya, jadi bukankah seharusnya dia yang menyesali segalanya? Ben tertawa terbahak-bahak. Oh, percayalah, kau akan menjadi orang yang akan menyesali segalanya, gumamnya sembrono. Selain itu, satu-satunya nasib kita tergantung pada Levi. Dia bisa menjadikan kita keluarga terkaya di Erudia jika dia mau, apalagi Northampton. Garnisun memandang Fletcher dengan puas. Terlepas dari semua klaim Levi, Garnisun masih menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Mereka bangga padanya. Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Ada apa dengan mereka? Apa yang membuat mereka berpikir bahwa kita tidak tahu bagaimana keadaan Levi Garrison? Dia hanya bajingan tidak berguna yang berkeliling memukuli penjaga keamanan. Ejekan itu berlanjut, saat Lauren menyilangkan tangan di dada dan menatap Garnisun, mengejek. Levi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganku. Ada apa sayang? Tanya Tristan, berjalan mendekat untuk bergabung dengannya. Mengenakan setelan jas dengan rapi, dia mengungguli setiap pria lain di Manor, saat dia melangkah masuk. Wow, dia sangat tampan. Bukankah dia pemegang saham Triple Group dan keturunan pendiri Triple Group? Aku sangat iri pada Lauren. Kerumunan berdengung dalam kegembiraan dan kejutan, dan itu mulai semakin meningkatkan ego Lauren. Apakah kamu melihat itu? Semua orang mengagumi suamiku. Anda tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan dia, Levi Garrison. Beberapa taipan di Northampton, beberapa di antaranya tidak kalah kaya dari Joseph Garrison pada puncaknya, berkerumun di sekitar Tristan, dalam upaya menawarkan kartu nama mereka kepadanya. Tristan menarik perhatian semua orang, begitu dia muncul. Lauren Fletcher sangat beruntung. Bagaimana dia bisa menemukan orang seperti dia, setelah dicampakkan oleh Levi Garrison? Aku yakin Joseph Garrison menyesal membatalkan perjanjian bertahun-tahun yang lalu. Bab 533. Lihat bagaimana keadaan Garnisun sekarang. Betapa tak tahu malunya mereka. Kerumunan tersenyum pada mereka. Mereka bilang aku akan menyesali semuanya begitu aku melihat Levi. Lauren berbisik kepada Tristan, yang segera tertawa terbahak-bahak. Kau sangat lucu. Bahkan putra orang terkaya di Northampton tidak bisa dibandingkan denganku, apalagi seseorang yang tidak penting seperti Levi Garrison. Dia mengumumkan, melirik ke arah Garnisun. Abaikan saja, sayang. Sampah-sampah itu tidak layak kamu perhatikan. Dia bahkan tidak menganggap Garnisun sebagai manusia, karena dia percaya bahwa mereka bukan apa-apa, dibandingkan dengan Triple Group, bahkan saat berada di puncaknya. Lauren memandang Garrison dengan puas, meskipun ekspresi dingin mereka berhasil membuatnya kesal. Tunggu, ada yang tidak beres. Bukankah seharusnya mereka berkubang dalam kesedihan, sekarang mereka telah menyaksikan semuanya. Mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Keluarga Fletcher juga bingung. Sementara itu, iring-iringan mobil sedang dalam perjalanan, dari South City ke Northampton, membawa para tamu VIP dari pernikahan itu, Charles dan Kane. Mereka menuju pernikahan, tetapi tujuan akhir mereka adalah untuk mengklaim seluruh pasar Northampton sebagai milik mereka. Namun, konvoi mereka dihentikan saat mereka memasuki Northampton. Seth Wilson mendekati mobil mereka dengan hati-hati. Apa yang sedang terjadi? Charles bertanya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Mereka punya firasat buruk tentang ini. Bolehkah saya bertanya siapa pemimpin Triple Group? Seth bertanya. Ini aku. Ada apa? Tanya Charles, saat dia turun dari mobilnya. Apakah Anda menerima peringatan yang dikeluarkan selama negosiasi? Tanya Seth. Iya, benar, jawab Charles, sambil menatap lurus ke mata Seth. Jadi, apa keputusannya? Apakah kamu di sini untuk meminta maaf? Seth bertanya sambil tersenyum. Diam, teriak Charles. Aku menolak diintimidasi oleh ketakutanmu. Benar, tidak ada yang berani mengancam kita. Yang lain menambahkan dengan marah. Seth menggelengkan kepalanya, tampak jengkel. Sepertinya kamu tidak akan meminta maaf. Aku cukup yakin bahwa bosku telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang akan kamu dapatkan sebelum dia menendangmu ke luar negeri. Hahaha, parti dari Triple Group tertawa. Mereka menatap Seth seolah-olah dia orang gila. Dia menyuruh kita keluar dari Erudia. Itu tidak akan terjadi. Hahaha, katakan pada bosmu untuk berhati-hati dengan kami. Tidak mungkin dia bisa mengusir kita dari Erudia. Charles mengejek. Apa yang harus ditakuti?
dengan Kane di sekitar. Aku akan menyingkirkan Morris Group sekali dan untuk selamanya. Ketika iring-iringan mobil akhirnya tiba di Bayfront Manor, tepuk tangan Ryu bergemuruh. Itu adalah Chief Manager dari Triple Group Erudia Brand. Kekayaan bersih Triple Group di South City adalah sekitar 100 miliar, yang lebih dari perusahaan manapun di South City. Dengan memperhitungkan tambahan 100 miliar dari Yates, Triple Group bernilai total sekitar 200 miliar. Dalam istilah awam, Charles adalah orang terkaya di Erudia. Keluarga Fletcher sangat menghormatinya, dan bangga dengan kenyataan bahwa dia akan menjadi paman ipar Lauren. Kita akan menjadi kaya. Semua orang akan menghormati kita. Semoga kita menyambut Tuan Kane, Master Taekwondo dan Kepala Instruktur Tentara Daxian. Seseorang berteriak, saat Kane melangkah ke Manor. Kegembiraan di Manor mencapai puncaknya, dan air mata mengalir di wajah Lauren, karena kebahagiaan murni. Bahkan seseorang yang sangat dihormati seperti Kane ada di sini untuk menghadiri pernikahanku. Kamu tidak pantas untukku, Levi Garrison. Bab 534. Bahkan yang mulia seperti Glenn Rogers dan Winston Gonzalez berdiri, untuk menyambut Kane ke tempat tersebut. Seseorang seperti dia lebih unggul dari mereka semua, bahkan jika dia bukan seorang Erudian. Mereka harus bersikap sesopan mungkin. Bahkan Garnison mulai khawatir. Jika Levi bukan dewa perang, orang mungkin benar-benar menginjak-injaknya untuk sampai ke Kane. Keluarga Fletcher tentu saja menemukan diri mereka sebagai sekutu yang kuat. Sementara itu, Fletcher segirang menyaksikan standing ovation yang diberikan untuk Kane. Secara khusus, Lauren merasa bangga pada dirinya sendiri. Seberapa jauh lebih baik yang bisa didapat dari sebuah pernikahan. Aku wanita paling beruntung di dunia. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga Triple Group mulai hari ini dan seterusnya, Lauren. Kane memuji. Ingat statusmu dan cobalah untuk tidak melibatkan dirimu dalam hal-hal sepele. Kata-katanya merupakan konfirmasi dari gelar baru Lauren. Dia bermaksud untuk mengingatkannya bahwa sebagai bagian dari bangsawan, dia tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang dari peringkat yang lebih rendah, karena mereka tidak layak untuk diperhatikan. Untuk keluarga Fletcher, kami akan dengan senang hati memberi Anda bantuan apapun yang mungkin Anda perlukan di masa mendatang. Kane mengumumkan, berbalik ke Fletchers. Seolah-olah sebuah meteorit yang terbuat dari keberuntungan dan kemakmuran murni telah turun ke atas keluarga Fletcher, hampir membuat mereka pingsan dalam kebahagiaan. Jenson menoleh ke Joseph dan berteriak, bukankah kamu mengatakan bahwa kami tidak akan pernah layak mendapatkan perhatianmu? Lihat kami sekarang. Lihat betapa kami telah berubah sejak saat itu. Keluarga Fletcher akhirnya menerima balas dendam manis yang mereka dambakan. Siapa yang tahu bahwa kami akan dapat naik di atas Anda suatu hari nanti. Terima kasih telah meninggalkanku, Levi. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menemukan diriku sebagai suami yang luar biasa untuk menghabiskan sisa hidupku bersama. Lauren menangis, air mata bahagia mengalir di wajahnya. Dia menoleh ke Garnison dan melanjutkan, terima kasih juga, karena membatalkan perjanjian dan membebaskanku dari omong kosong itu. Terima kasih banyak. Garnison memelototinya. Terima kasih. Anda hanya menghina kami. Di mana Lewi? Lauren bertanya. Dia sudah lama membayangkan dia berlutut di tanah dan memohon padanya untuk berubah pikiran, sambil menangis terseduh-seduh. Segera, sudah waktunya untuk upacara pernikahan, dan para tamu duduk untuk menonton. Garnison mengambil sudut dan duduk, tetapi Fletcher dengan paksa mendorong mereka ke depan untuk mempermalukan mereka. Lebih buruk lagi, Charles dan Kane berada tepat di sebelah mereka. 5 menit lagi. Silakan berdiri, Merpark dan Miss Fletcher. Pembawa acara mengumumkan. Lauren mengintip ke kejauhan, berharap bisa melihat Levi sekilas, ketika dia akan tiba. Dia harus berada di sini. Aku harus mempermalukannya. Dia tidak bisa melewatkan pernikahan begitu saja. Tiba-tiba, kepala pelayan berlari dan berkata, Miss Fletcher, seseorang telah datang dengan hadiah untukmu. Hah, terima saja kalau begitu. Kenapa kamu panik? Dia bertanya, mengerutkan kening. Orang itu bersikeras agar Anda pergi untuk menerimanya secara langsung, jawab kepala pelayan. Baiklah kalau begitu. Suruh mereka masuk, dia setuju. Segera, sebuah helikopter pribadi muncul di langit di atas halaman, menarik perhatian setiap tamu. Rahang Lauren terbuka, karena shock. Hadiah macam apa yang membutuhkan helikopter untuk mengirimkannya? Bab 535.
Keenam pria berjas turun dari helikopter, salah satunya memegang kotak hadiah yang sangat indah. Yang lain dengan hati-hati mengelilinginya seolah-olah mereka takut kotak itu akan jatuh. Melihat betapa hati-hatinya mereka dengan kotak hadiah, sepertinya itu berisi sesuatu yang tak ternilai harganya. Kerumunan itu bingung. Hadiah apa itu? Mata semua orang tertuju pada orang-orang ini. Aku kenal mereka. Mereka dari perusahaan keamanan Skywolf yang terkenal secara internasional, yang hanya mengawal barang senilai ratusan juta. Mereka bahkan mengawal barang ini melalui helikopter. Sepertinya setidaknya 500 juta. Seru Charles kaget ketika dia melihat logo serigala di pakaian pria. Wow, semua orang tersentak ketika mereka mendengarnya. Hadiah 500 juta. Harta karun macam apa ini? Lauren senang sekaligus gugup. Saya tidak begitu berpengaruh sehingga teman dan teman sekelas saya akan memberi saya sesuatu yang begitu mahal, bukan? Hadiah paling mahal yang saya terima hari ini hanya 1 juta. Segera, 6 pria yang mengawal kotak hadiah mendekati Lauren. Miss Fletcher, tolong buka ini. Pria yang memegang kotak hadiah itu memberikannya kepada Lauren. Buka dan lihat apa yang ada di dalamnya, desak orang banyak. Dengan tangan gemetar, Lauren dengan hati-hati mengangkat bagian atas kotak yang dirancang dengan indah itu. Semua orang tercengang. Sambil menahan napas, mereka semua memusatkan perhatian pada kotak itu. Ada sebuah kalung tergeletak di dalam kotak, dengan batu safir besar yang berkilauan di atasnya. Itu berkilauan begitu terang sehingga semua orang hampir tidak bisa membuka mata mereka. Apa? Ya ampun. Setelah melihat lebih dekat pada kalung itu, matanya melotot. Lauren sangat terkejut, dia merasa seperti tersengat listrik. Alasannya adalah bahwa hadiah itu adalah Love of the World yang terkenal, yang baru-baru ini dilelang di luar negeri seharga 800 juta. Kalung itu, dibuat 10 abad yang lalu, melambangkan kemurnian cinta. Itu adalah kesaksian cinta yang terbesar. Miss Fletcher, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah harta karun legendaris, Love of the World. Itu dibeli seharga 800 juta oleh seorang tamu terhormat selama pelelangan. Ini benar-benar asli. Berikut adalah sertifikasi keaslian dari berbagai organisasi internasional. Saat dia berbicara, seseorang memberinya setumpuk besar sertifikasi. Lauren sangat senang sehingga air mata mengalir di pipinya. Siapa ini? Tanya Lauren emosional. Dia tidak mau mengungkapkan namanya. Namun, dia akan datang ke upacara pernikahan nanti. Di sini, dia berharap sebelumnya bahwa Anda, Miss Fletcher, akan diberkati dengan cinta. Kalung ini mewakili harapan baiknya, untuk kamu. Setelah memberikan hadiah itu, para pria itu langsung pergi. Siapa itu? Ini adalah pertanyaan yang berlama-lama di benak semua orang. Lauren semakin penasaran. Di antara teman dan keluarganya, siapa yang akan memberinya hadiah mahal? Setelah memikirkannya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi siapapun yang sesuai dengan kriteria. Lupakan, bukankah dia akan muncul nanti? Aku hanya akan menunggunya. Keluarga Fletcher sangat gembira atas hadiah ultra mewah yang diterima Lauren. Sepertinya kebangkitan keluarga Fletcher tak terbendung, iya. Tidak pernah dalam mimpi saya mengharapkan seseorang untuk memberikan hadiah 800 juta di pernikahan putri saya. Keluarga Fletcher semuanya tersenyum. Tapi siapa orang ini? Apakah itu seseorang yang naksir putriku? Gumam Ishak pada dirinya sendiri. Mungkin, aku juga tidak tahu siapa itu. Meskipun memeras otak mereka, tidak ada yang tahu siapa yang mengirim hadiah itu. Pada saat itu, keluarga Garrison saling bertukar pandang dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Sepertinya kamu mengenal pengirim misteri. Gerutu Ishak dengan marah. Ya, kami tahu siapa yang mengirimnya. Mengakui Yusuf. Bersambung.